halukum. Ya, nahnu bi khairin alhamdulillah. Ketika ditanya kaifa haluka, jawaban yang baik dan benar dan bahasa yang benar, ana bi khairin alhamdulillah. Bukan alhamdulillah khair. Itu Arab pasaran Indonesia. Arab pasaran itu juga bukan Arab pasaran di Saudi Arabia atau di luar. Arab pasarannya Arab pasaran Indonesia. Enggak masalah ya, enggak masalah. Tapi akan lebih baik kalau kita tahu cara mengucapkan yang benar ya. Jadi kaifa haluka? Ana bi khairin alhamdulillah. Ana bi khairin alhamdulillah. Artinya kaifa halukum? Nahnu bi khairin alhamdulillah. Ana bi khairin alhamdulillah. Ini kalau bersama-sama berarti kaifa halukum? Jawabannya nahnu bi khairin alhamdulillah. Kaifa halukum? Nahnu bi khairin alhamdulillah. Iya. Nabda terus, kita mulai pelajaran. Kemarin ini ya. Malah saya tanya ini yang baru awal semua atau baru pernah belajar, tapi ngangkatnya sedikit. Saya nggak tahu sedikitnya berapa banyak ya. Ya. Tapi mungkin ya. Yang sudah pernah belajar dasar-dasar mulai dari asma, penggunaan asma, mungkin juga sebagian penggunaan af'al, penggunaan kata kerja siapa? Meskipun belum banyak, oke. Nah, belajar kata kerja, penggunaan kata kerja. Pernah belajar ajrumiyah? Saya pernah belajar ajrumiyah. Nahu. Belum? Ini betul-betul ini pura-pura lugu atau belum belajar betul lah. Ya, jadi ini semuanya akan saya kategorikan belum pernah belajar, gitu ya. Jadi tadi antum sudah dengar ya, bahwa pertama kali yang diajarkan untuk yang belajar pertama kali bahasa Arab adalah asma, nama-nama. Jadi antum akan menghafal nama-nama yang ada di sekitar antum semua. Ini yang akan lebih mudah untuk menghafal, yang ada semuanya di sini. Dan tentunya akan nanti kita lebih dahulukan yang ada di tubuh kita, yang kita lihat setiap hari, ya. Itu nanti akan kita hafal, karena nanti itu akan jadi gantungan. Nanti belajar tentang sifat, menghafal sifat-sifat dalam bahasa Arab. Harus ada gantungannya. Kalau tidak ada gantungannya, nanti sulit memberikan contoh, sulit mengurai, sulit untuk untuk mengembangkan kosakatanya. Jadi itu nanti akan aku rasakan nanti. Ya, bagi yang sudah belajar beberapa saat, jadi yang pernah belajar sama saya ini ada 2 bulanan mungkin ya. Ini sudah bisa langsung mengerti tujuan daripada menghafal asma tadi. Ya. Kita akan hafal asma dan caranya nanti akan saya sebutkan. Antum hafal. Antum usahakan akan hafal di tempat. Bagi yang belum hafal, yang sudah hafal alhamdulillah. Tapi yang belum hafal, antum usahakan hafal di tempat. Pertemuan akan kita ulang dan tambah. Ulang, tambah gitu seterusnya. Mau nanti antum bisa hafal semua atau tidak, nggak jadi masalah. Ya, yang terpenting antum berusaha menghafalnya. Kosakatanya kosakata yang paling sederhana dalam bahasa Arab, tapi yang ada di sekitar sini. Saya akan menggunakan 2 kata tunjuk untuk jauh. Dzalika, apa? Dzalika. Tahu, udah sering dengar ya. Dzalikal kitab la raiba fihi. Bahasa Arab yang sudah diajarkan Quran sama antum. Ya, dengan hadza dekat ya. Hadza dzalika. Setiap saya nunjuk jauh akan saya sebutkan dzalika wa hadza. Untuk itu saja sama ya. Baik, ucapkan sama-sama saqafun. Saqafun. Dzalika saqafun. Dzalika saqafun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Dzalika saqafun. Dzalika saqafun. Bilaqun. Bilaqun. Floor. Bilaqun. Hada bilaqun.
ya. Bilaqun. Bilaqun. Ya. Sambil antum belajar makhrajul huruf ya, cara mengucapkan to tidak di belakang menyentuh gigi, sebagian menyentuh awal langit-langit. Jadi sebagian menyentuh gigi, sebagian menyentuh langit-langit. Ingat, jangan di langit-langit semua, to, jangan di gigi semua. Tapi bagi dua di ujung lidahnya ya. Letakkan dulu to. To. Ya, jadi ciri khas bahasa Arab setiap mengucapkan sesuatu itu diletakkan dulu di tempat keluar hurufnya. To. Iya. Bilaqun. Hada bilaqun. Dzalika saqafun. Hada maktabun. Saya bahasa aslinya saya pakai ya. Hada mandilun. Ya, mandilun. Maktabun. Saqafun. Iya. Saqafun. Bilaqun. To ya, bilaqun. Ya, kamu langsung jawab dari yang sudah tahu. Ma dzalika? Ya, dzalika saqafun. Ma hadza? Antum tunjuk, kalau saya dekat hadza. Dzalika mandil. Ma hadza? Mandilun. Ya, bahasa orang sekarang biasa bilang mindi, tapi sebenarnya asalnya adalah mandi, mandilun. Tapi orang Arab pasaran sekarang bilang mindi, kasar. Biasa seperti itu. Huna jadi hina. Sebenarnya hina ada dalam bahasa Arab, dan India juga ada. Sebenarnya yang masyhur sebenarnya adalah mandil dalam bahasa Muslim. Iya. Ma hadza? Ma hadza? Saqafun. Ya, nah, ma dzalika? Saqafun. Ma hadza? Dzalika maktabun. Ya. Ma hadza? Dzalika mandilun. Mandilun. Ma hadza? Dzalika bilaqun. Ya, bilaqun. Ya, tapi fungsi nanti sama-sama ini bantuan dong, ya. Jadi membantu untuk menghafal. Seolah-olah kita akan mengucapkan dan diingatkan gitu ya. Ya, jadi itu nanti akan berfungsi mempercepat. Lapar tuh. Jangan tulis. Jangan nyelong-nyelong. Enggak. Saya bukan nggak boleh, bukan haram, tapi kita mau melakukan percepatan. Ya. Jadi insya Allah akan lebih cepat, gitu ya. Ya. Ma hadza? Bilaqun. Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Ma
kali-kali ya. Bilaqun. 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 Ma hadza? Dzalika bilaqun. Ma hadza? Dzalika bilaqun. Ma dzalika? Dzalika saqafun. Ma hadza? Dzalika mandilun. Ma hadza? Dzalika maktabun. Ma dzalika? Dzalika saqafun. Ma hadza? Dzalika bilaqun. Ya, ma hadza? Dzalika bilaqun. Ya, dzalika bilaqun ya. Jangan segan mengucapkan dari masalah bilaqun. Sekali lagi selain melatih ucapan, melatih hafalan. Saqat. Ma dzalika? Dzalika saqafun. Ma hadza? Dzalika mandilun. Ma hadza? Dzalika maktabun. Ma hadza? Dzalika bilaqun. Ma hadza? Dzalika bilaqun. Ma dzalika? Dzalika saqafun. Ma hadza? Dzalika mandilun. Ini kira ada itu dua kali. Baru yang lama, ya nggak apa-apa ya. Ada al-ilmu bikathratit tikrari, kata bahasa Arab gitu ya. Ilmu itu muncul dengan banyak diulangi. Tidak ada salah untuk mengulangi ilmu ya. Ini sekedar saja supaya antum tidak merasa bosan dengan pengulangan. Ya. Bosan Al-Imam Asy-Syaukani itu belajar dari seorang guru satu bab ilmu ya, dan dia selesai. Dia kemudian belajar lagi dari orang lain bab ilmu yang sama sampai dia mengulangi dari 39 guru. Bab yang sama itu juga diulangi, belajar dan mengulanginya sampai 39 kali. Padahal beliau orang yang sangat cerdas, hafalannya nggak kayak kita ya, agak lemot ya. Ya, kayak HP jadul, lemot gitu ya. Hafalannya cepat, tapi beliau tidak merasa suka. Di majelis Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu selalu duduk para senior yang mereka dulu pernah belajar dari Syekh pertama kali belajar. Mereka sudah mahir, datang murid selanjutnya mereka ikut, dan sampai sekarang, sampai ketika pelajaran sudah diajarkan oleh murid-muridnya Syekh, mereka tetap duduk. Jadi tidak ada hal yang perlu diingat dari, dan setiap saat pasti selalu ada dinamika, selalu ada perkembangan dari ilmu-ilmu yang baru. Yang kita pelajari itu selalu terbuka pintu baru. Jadi gak jadi masalah ya. Antum mengulang-ulangi juga gak masalah. Ya, termasuk kita sudah hafal, kita ulangi lagi sambil menunggu yang belum hafal. Yang sudah hafal semoga semakin hafal ya. Insyaallah ya. Bagian yang kita pelajari adalah bagian dari bahasa Arab. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, setiap orang mempelajari bahasa Arab, dia akan mendapatkan pahala mempelajari Al-Qur'an. Dengan catatan dia belajar Al-Quran untuk Al-Quran. Karena hukum wasilah, hukum mayutawassalu ilaih. Hukum wasilah, hukum sarana itu sama dengan hukum yang dipelajari. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran bukan semata-mata hanya alif lam mim Al-Quran kan. Kita baca tafsir, baca Al-Quran kan. Baca Al-Quran, kita belajar segala sesuatu. Jadi antum belajar bahasa Arab, insyaallah pahala Al-Quran berdapat, meskipun mungkin tidak sama persis. Ya. Allah bisa, kita ulangi lagi. Ma dzalika? Dzalika saqafun. Ma hadza? Dzalika maktabun. Ma hadza? Dzalika mandilun. Ma hadza? Dzalika bilaqun. 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 Ma hadza? Dzalika bilaqun. Ma dzalika? Dzalika saqafun. Ma hadza? Dzalika mandilun. Ma hadza? Dzalika maktabun. Tapi katanya belajar bahasa itu bagusnya diawali dengan ganjil. Jadi tadi berapa itu? Maktabun, mandilun, saqfun, bilatun. Tadi 6 suah. Kurang 1. Sekarang tuh perlu tahu ini. Ya, jawal. Ya, ini sudah jadi kebutuhan pokok. Jadi salah antum bisa lihat di mana-mana, meskipun nggak di sini. Jawal. Oh, ada. Jawal.
apabila ditambah dengan tun di akhirnya itu artinya bisa sepeda motor. Jawalatun. Mengapa satu dan kedua ini? Jawalatun. Ya. Apa satu lagi ini? Ya itu dihitung satu ya, dua dihitung satu ya. Ya, jawal. Ma hadza? Dzalika jawal. Jawal. Ma hadza? Dzalika mandil. Ma dzalika? Dzalika saqaf. Ma hadza? Dzalika maktab. Ma hadza? Dzalika bilal. Bilaqun. Bilal. Ma hadza? Dzalika jawal. Dzalika jawal. Dzalika jawal. Kita belajar makhraj sedikit ya. Jawal ya. Jawal. Ucapkan wawu bukannya w. Wa. Bukannya wa tapi wa. Ya. Wa. Wa khalaqa minha والضالين وضحاها ولا الضالين ya. Ya, jadi bukannya wa. Jadi tidak bisa diganti dengan kalau bahasa Indonesia kan w bisa diganti dengan gitu ya. Walau gitu ya. W walau, walau. Memang punya pakai senau, w-nya enggak ya, bahasa Indonesia gitu ya. Walau, tapi kalau bahasa Arab nggak bisa ya. Wa ya. Jawal. Ma hadza? Dzalika jawal. Ma hadza? Dzalika mandil. Ma hadza? Dzalika bilal. Bilaqun. Jawal. Mandil. Saqafun. Maktabun. Jawal. Kurusnya jawalatun. Itu karena ini benda baru ya. Jadi dulu pertama kali muncul sebenarnya kosakatanya ini disebut jawalun. Di sebagian negara Arab disebut naqal. Naqal itu sebenarnya arti bahasa Indonesia itu mobile. Mobile ya. Naqal di sebagian negara Arab jawal. Jadi Anda harus tahu bahasa Arab itu sangat akomodatif terhadap kosakata baru. Jadi bahasa ini bisa membuat sendiri kosakata, tidak seperti bahasa lain, ya. Tidak seperti bahasa lain, dia bisa membuat sendiri. Kan belum pernah ada kan? Ya, tapi dengan kekayaan kosakatanya dan perubahan kosakata dari satu ke yang lain, dia bisa mengubah sesuatu menjadi kosakata baru. Itulah kelebihan bahasa Arab. Oleh karena itu di sebagian negara beda. Di sebagian negara seperti di Kuwait, ya, di Aljazair mereka menyebutnya naqal. Dulu pertama kali keluar bendanya disebut apa? Naqal. Kalau di Saudi Arabia mereka dari awal keluar sudah menyebutnya dengan jawal. Jawal. Jadi nanti antum manapun yang antum dengar sama artinya. Naqal, jawal. Mobile, handphone, telepon seluler, telepon genggam, itu juga banyak menyebutkannya. Ya. Nah, tapi kita sudah habis waktunya. Mungkin pertama kita sedikit dulu ya. Ya, dari menghafal kosakata yang terlihat terlebih dahulu. Tapi insya Allah itu akan sangat berguna sekali dan nanti akan menjadi basic daripada pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk sesudahnya. Itu akan merasakan pentingnya nantinya. Kita sudah belajar kata kerja, sudah belajar komunikasi, baru kosakata. Oh iya, itu penting. Ya. Kalau sekarang belum kelihatan, ya kalau sekarang belum kelihatan. Ya, tapi gunawan. Ya, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pas tahu. Telepon enggak?